Oke, terima kasih dan selamat malam yang sudah bergabung di acara diskusi virtual Detectives ID yang kedua. Nah, tema kita malam ini cukup seram-seram seru. Temanya adalah agen-agen rahasia atau cerita fiksi mengenai agen rahasia. Dan tema di malam hari ini, Detectives ID sudah ada 3 narasumber, yaitu Mas Vin Ramadan yang sebenarnya sudah masuk, tetapi mungkin masih ada kendala pada koneksi ini ya, koneksi audio. Terus juga ada Mas Yogi Nugraha, kemudian ada Daras Tesviandira. Oke, kita Malam. Ya Pak, taruh aja Pak ya. Mas Ade, ada Mas Ade, Mas Ade Zugaida nggak ini? Iya, ini kayak ini. Tulisannya Ade doang, nggak ada Ade Sugaidanya. Oke, ya, bagaimana Mas Vin ini? Apakah sudah bisa bergabung? Audionya nampaknya ada kendala. Cuman bisa nyala. Ya, ya. Oke, ya, kita mulai aja ya untuk diskusi ini. Jadi, diskusi kita ini adalah tentang cerita fiksi spy, spy agent, spy agent atau secret agent yang sering bermunculan di buku dan di layar lebar. Salah satunya yang paling terkenal adalah James Bond. Nah, sebelum kita mulai topik pembicaraan dengan 3 narasumber, saya mau sedikit cerita dulu nih, sedikit cerita dulu tentang ya bisa dibilang awal mula James Bond. Tapi saya nggak akan cerita banyak-banyak karena nanti kita akan fokusnya kepada bagaimana sih para narasumber ini kemudian berkreasi menghasilkan novel spy agent atau secret agent di dalam novelnya. Nah, ini kalau dari yang saya baca ya, jadi ada seorang namanya Ian Fleming, dia ingin banget bikin novel di era-era Perang Dunia Kedua yang temanya adalah mata-mata. Jadi kalau misalkan teman-teman suka sejarah atau at least ya baca-baca sejarah pada masa-masa Perang Dunia Kedua itu sebenarnya banyak hal seru dalam tanda kutip yang terjadi ya. Banyak sekali apa namanya hal-hal yang memunculkan banyak informasi, spekulasi semacam itu. Nah, di tengah hiruk pikuk seperti itu, Ian Fleming itu ingin bikin novel yang temanya mata-mata. Dia nulis pertama kali di rumahnya di di tanggal 17 Februari tahun 1952, dan kegigihannya itu dibuktikan dengan kesungguhannya itu ya dibuktikan dengan menulis sebanyak 2.000 kata per hari. Konon katanya seperti itu. Itu dia merangkai sendiri imajinasinya dan kemudian jadilah novel James Bond yang pertama sekitar tanggal 18 Maret tahun 52. Kemudian awalnya sih penerbit yang dituju adalah penerbit dari Jonathan Cape. Terus awalnya nolak. Mungkin karena masih ada ini ya semacam isu-isu tentang peperangan yang mungkin mereka pengen hindari, jadinya ya di padding dulu, bukan di padding ya, nolak-nolak dulu. Terus karena ya kekuatan dari bujuk rayu orang dalam, temennya, saudaranya Ian Fleming sendiri, kemudian novel dari James Bond ini kemudian bisa diterbitkan. Nah, novel James Bond sendiri kemudian laris pasaran, sampai kemudian jadi filmnya banyak ya, jadi filmnya banyak sekali cerita tentang mengangkat tokoh tentang James Bond itu sendiri. Nah, saya coba untuk intip lagi apakah Mas Vin sudah bisa bergabung.
Mas Vin belum kayaknya ya. Audionya masih belum nyantol. Audionya masih belum nyantol. Ya, ini kayaknya masalah pada mikrofonnya Mas Vin ini. Oke, sebelum menunggu Mas Vin, kita coba kenalan dulu dengan para narasumbernya ya. Tadi ada Mas Yogi Nugraha yang sudah datang pertama kali bahkan, terus ada Daras yang kedua, yang bergabung kedua setelah Mas Yogi Nugraha. Nah, saya ingin memperkenalkan sebentar tentang narasumber kita kali ini. Nanti kalian bisa bertanya sepuas-puasnya pada narasumber. Jadi nanti eh, bantai habis, nggak, jangan bantai habis lah. Kuak lebih dalam para narasumber ini tentang bagaimana cara mereka bikin novel yang berbau tentang secret agent. Nah, ini ada Mas Vin baru gabung, mudah-mudahan bisa. Tadi kayak nyari join Mas Vin. Oke, sambil nunggu Mas Vin gabung. Yang pertama narasumber kita adalah Mas Yogi Nugraha. Beliau bekerja di salah satu bank BUMN, kemudian sudah memiliki beberapa karya tulis ya. Yang pertama judulnya adalah Koin Terakhir yang terbit tahun 2014. Kemudian Pendosa Suci, ini yang berkolaborasi dengan Mas Vin Ramadan. Kemudian yang terakhir adalah Hell Week yang terbit tahun 2020 ini. Yang kedua adalah Daras Desviandira. Karyanya yang solo ada 3 ya. Ada Akademi Intelijen Nasional tahun 2016, kemudian ada Aster, The First Adventure tahun 2017, dan yang terakhir adalah remake dari Akademi Intelijen Nasional tahun 2020. Jadi, apakah itu suaranya Mas Win tadi barusan? Oh, masih joining aja, belum gabung-gabung Mas Win ini. Sepertinya ada kendala teknis. Oke, kita tetap lanjut aja dulu. Terus seperti itu. Dan yang terakhir adalah Mas Vin ya. Mas Vin Ramadan ini juga sama seperti Mas Yogi Nugraha, juga bekerja di salah satu bank BUMN. Ada 3 buku yang sudah ditulis. Yang pertama kali tadi Pendosa Suci, kolaps dengan Mas Yogi Nugraha. Kemudian adalah Subliminal Assassin tahun 2018. Kemudian ada The Silent War yang terbit tahun 2020. Karena Mas Vin masih ada kendala teknis, kita coba tanya dulu pada 2 narasumber ini tentang impresi mereka tentang atau pendapat mereka tentang sosok dari James Bond, dimulai dari mungkin Mas Yogi dulu. Nah, Mas Yogi mungkin ada pendapat gimana sosok James Bond ini di mata Mas Yogi? Oke. Pendapat saya sih kalau James Bond ini karena tokoh fiksi ya, saya tidak terlalu mendalami, sekedar suka aja sih, suka jalan ceritanya. Tapi kalau untuk sebenarnya bener mata-mata nggak seperti James Bond gitu, karena dia terlalu mencolok kalau jadi mata-mata ganteng ya kan, terus gampang dirayu cewek kayak gitu. Terus endingnya juga menang mulu gitu. Kalau misalnya James Bond versi aslinya sih, kalau seperti itu mah bakal misinya gagal terus, Mas. Bakal hancur di tengah jalan. Iya, bakal hancur di tengah jalan. Bahkan mungkin nggak direkomendasi juga sekali sama atasannya, karena kalau mata-mata yang bener, yang hampir mendekati sih kalau di film tuh malah Jason Bourne. Oh iya. Gitu. Ya, meskipun Jason Bourne itu kan mungkin program-program begitu kan itu agak aneh juga sih, maksudnya ada program sampai minum obat ke kepala kayak gitu. Tapi Bourne itu benar-benar kayak secara tekniknya itu teknik, kita juga penonton diajarin cara dia mau jalan ke stasiun berapa menit, terus lihat musuhnya dia mana aja dia bisa. Nah itu sebenarnya mata-mata tuh seperti itu. Kalau James Bond itu lebih ke apa namanya ya? Ya kita sebagai penonton ya seneng aja lihatnya gitulah. Oke. Mungkin itu sih.
Mas, kalau misalkan tadi kan dari sisi film James Bond, sorry, Bonds tadi ya. Kalau Hmm. dari game, kalau misalkan Mas pernah main Metal Gear Solid Snake itu apakah ideal nggak Mas? Udah jadi mata-mata nggak? Pernah main itu nggak Metal Gear Solid itu? Saya pernah main Metal Gear Solid itu yang rekomendasi senior saya tuh, Sugaida. Oh, nah itu orangnya ada di sini. Mungkin ada ya. Pas saya main cuman berapa, saya kok sekarang menurut saya nggak terlalu suka permainannya. Tapi kalau mata-mata itu si Metal Gear Solid itu lebih ke apa ya? Mungkin dia kayak perwakilan militer kali, cuman mungkin takut salah karena saya nggak mengikuti game itu. Kalau apa, kalau salah nanti kan tinggal nyalain Mas Ade nanti. Oh iya, iya. Saya lebih suka GTA. GTA, oke sip. Oke. Nah, kalau Dara sendiri gimana? Apa pendapatnya tentang James Bond? Oke. Nah, jujur ya, kalau untuk James Bond sendiri, kayaknya sih aku tuh belum pernah nonton untuk filmnya ya, maupun bukunya belum pernah baca. Tapi mungkin karena si James Bond ini adalah sosok spy yang paling, hits gitu ya, yang kemunculannya tuh jadi tiba-tiba sensasional gitu, dan dikenal di banyak negara gitu. Makanya tanpa menonton pun aku tahu gitu siapa si sosok James Bond itu gitu, saking hebatnya nih. Nah, justru kalau aku sih menikmati serial spy ini dimulainya dari Mission Impossible kalau aku. Tom Cruise Nah, ya, di situ sebenarnya. iya, betul. Tapi mungkin kalau misalkan mau agak dibandingin, kayaknya kalau James Bond tuh kan dia terkenal secara karakternya ya. Mungkin di situ building karakternya tuh saking bagusnya, makanya yang dikenal itu James Bond-nya. Nah, kalau untuk Mission Impossible, aku menikmati ceritanya, untuk segi karakternya nggak terlalu. Karena yang aku lihat itu Tom Cruise main film Mission Impossible, kayak gitu. Oke, jadi Nah, karena jadi Tom Cruise. iya, betul. Jadi mungkin untuk film dengan genre spy itu aku lebih mengikutinya di Mission Impossible, dan yang terbaru mungkin yang sekarang kalau ada yang tahu Kingsman. Oh ya, Itu Kingsman. juga kan yang sekarang lagi mungkin sudah masuk modern gitu ya. Kalau James Bond kan mungkin udah dari tahun berapa ya Bang ya? Mungkin zaman-zaman ayah saya gitu. Ya. Nah, kalau saya mungkin belum kejamanan waktu itu James Bond, cuman tahu namanya aja. Nah, aku lebih kenalnya di Mission Impossible dan si Kingsman Secret Agent ini. Kayak gitu. Oke, benar-benar Kingsman ya. Kingsman itu sebenarnya ya kayak James Bond, tapi menurut saya kayak James Bond, tapi dia lebih ke anak muda, dan karena dia ada mentornya ya. Saya lupa siapa mentornya itu, dan lebih kayak ngutamain kata-kata yang mencerminkan laki-laki atau sikap gitulah. Manners make a man. itu populer banget. Pokoknya dia lagi versi lebih fresh-nya deh ya gitu ya Bang ya. Ya, lebih fresh-nya gitu. Iya. Dan juga samanya juga ini ya, kalau nggak salah ada alat-alat canggihnya juga ya. Betul. Kalau nggak salah dulu juga James Bond gitu ya. Iya. Banyak kayak teknologi-teknologi yang mungkin kalau pada zaman dulu bisa kebilangnya agak science fiction juga nggak sih? Karena mereka pakai alat-alat teknologi yang mungkin belum kepikiran gitu, belum ada di masa itu gitu. Nah, si Kingsman juga sama sih, mereka pakai alat-alat teknologi canggih juga. Mungkin sama Charlie's Angel dia masuk juga ya Bang ya? Ke dalam si genre spy ini gitu. Ya, bisa kayaknya. Saya Charlie's Angel jarang, bukan jarang ya, nggak ngikutin. Yang dulu tuh nggak ngikutin, yang baru ini katanya juga jelek, jadi nggak ngikutin. Ya be aja sih. Pokoknya itu sih banyak ini. Jadi paling kalau James Bond aku cuman kenal sekedar karakternya aja kayak gitu. Nah, nyambung tadi dari dari apa yang ini Mas Win sudah join akhirnya. Halo Mas Win. Ya, halo. Nah, akhirnya Mas Win setelah perjuangan panjang berpuasa 50 hari. Kayaknya ada trouble di IndiHome, jadi dicari sinyal sendirian. Coba pakai Indigo, Mas. Jangan IndiHome.
Iya. Biasanya Jaringan kalau Bang supranatural. main online gitu Bang, suka ada yang Mengganggu mengganggu duluan. sinyalnya. Iya. Nah, Mas Vin, tadi Mas Yogi tadi sudah ngasih pendapat soal James Bond, Daras tadi juga sudah. Mas Vin sendiri, pendapat Mas Vin sendiri tentang James Bond itu gimana? Enggak, Mas. Ya, halo. Ya, ya, Mas. Suaranya udah connect? Udah connect, Mas. Oh, udah. Oke, siap. Gimana tadi suaranya sempat hilang? Oh ya, tadi Mas Yogi sudah ngasih pendapat dan Daras sudah ngasih pendapat soal James Bond. Nah, sekarang Mas Vin sendiri, gimana pendapatnya Mas Vin soal James Bond? Ya, James Bond itu kan salah satu karakter fiksi yang paling terkenal ya kalau untuk di spy thriller. Istilahnya popularitasnya udah sangat mendunia sekali gitu kan. Cuman memang James Bond sendiri kalau untuk di kalangan penikmat spy yang realistis memang agak kurang gitu karena James Bond itu terlalu adegan actionnya secara terlalu berlebihan lah kalau menurut saya. Kemana-mana dia mungkin pegang senjata atau berkelahi dengan cara yang kelewat batas gitulah. Sementara di dunia spy itu kan metode utamanya adalah pengumpulan informasi sebenarnya. Jadi justru penggunaan senjata secara berlebihan itu bukan apa, Mas? James Bond ini begitu. Oh, suaranya putus-putus tadi. Penggunaan senjata tadi apa, Mas? Penggunaan senjata tadi apa terus putus gitu? Oh ya, ya kalau James Bond itu kan istilahnya dia selalu menggunakan senjata secara berlebihan gitu kan, menggunakan ototnya secara berlebihan, action yang besar gitu kan, yang istilahnya secara Hollywood masuk kategori blockbuster lah itu. Sementara di spy itu kan kalau yang realistisnya di dunia nyatanya itu adalah dia metode pengumpulan informasi sebenarnya. Jadi kalau menggunakan senjata itu bukan ciri khas dari para spy master sih sebenarnya gitu. Spy master, ini keren istilahnya spy master. Jadi kalau di Amerika itu kan ada FBI dan CIA gitu ya. Kalau yang bawa-bawa pistol itu biasanya FBI, tapi kalau CIA itu justru kebanyakan sih orang-orangnya nggak bawa pistol sih kayak gitu. Jadi kemampuan mereka itu adalah penyamaran mereka. Jadi senjata mereka adalah penyamaran mereka. Jadi senjata mereka tuh bukan pistol gitu. Nah, tadi itu Mas Yogi itu sempat ngasih pendapat kalau James Bond itu malah terlalu mencolok ya, gampang kerayu cewek. Bahkan bisa dibilang kalau ada spy model dia nih pasti akan batal duluan ini mestinya tuh, abort duluan. Gimana, Mas? Setuju dengan pendapatnya Mas Yogi? Iya, memang ya itu tadi sih mungkin karena faktor hiburannya lebih besar ya kalau untuk film James Bond itu, dimana selalu urusannya kalau mata-mata itu dengan dunia perempuan, padahal sebenarnya aslinya nggak seperti itu sih. Tergantung jenis penyamarannya ya. Ada yang memang penyamarannya harus dia main perempuan, ada juga yang penyamarannya dia harus bergaul dengan ekspatriat atau dengan para diplomat atau dengan bisa juga di level-level yang kalangan bawah kayak kelompok narkotika dan sebagainya kayak gitu. Gitu tergantung penyamarannya sih memang. Tapi kalau James Bond itu kan ciri khasnya memang selalu perempuan gitu. Jadi itu kan memang lebih ke hiburan sih kalau saya. Ya, bahkan ada istilah apa namanya? Bond girl ya. Bond girl. Bond girl ya, itu sampai dikoleksi lah. Dikoleksi. Koleksi. Iya. Kalau menurut Mas Vin sendiri nih, kira-kira ada nggak sih film yang agak mendekati lah ya, agak mendekati dengan spionis macam itu? Film ya, kalau film sih, kalau film itu pasti beda dengan dunia nyata sih. Kalau misalkan di dunia nyata memang kadang mereka pengintaian aja, aspek surveillance aja mungkin bisa 10 hari atau seminggu, tapi di film kadang dipotong jadi cuma 10 menit aja gitu kan diceritain di film itu gitu. Kalau untuk yang realistis biasanya sih yang based on true story aja sih, kayak misalkan The Angel itu juga based on true story, itu lumayan bagus filmnya di Netflix. Kisah mantunya Presiden Mesir yang jadi agen Mossad itu juga realistis sih kalau menurut saya.
Selebihnya sih kalau yang action ya kayak James Bond atau Jason Bourne itu memang 25% ada sesuai itu dengan textbooknya intelijen, tapi 75%-nya lebih ke fiksi sih kalau menurut saya. Oke. Jadi tadi seperti tadi ya, mudah-mudahan para partisipannya nanti akan terinspirasi nonton yang di apa Mas tadi yang di Netflix tadi judulnya? The Angel. The Angel, malaikat. Angel Bidadari. Ya. Oh, Bidadari. Ya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita mungkin akan lebih mengulas lebih dalam tentang karya-karya buku yang Mas Yogi, Mas Vin, dan Daras ini tulis. Oke, jadi karena Mas Vin barusan masuk, saya akan coba langsung tanya Mas Vin aja. Jadi ini bener nih, sequel dari Subliminal Assassins atau seri lain dari serinya Issa Respati yang terbaru nih Mas, yang judulnya The Silent War itu. Ya, tokohnya sih sama, masih orang yang sama, cuman ini adalah seri yang lain. Jadi ini kayaknya ibarat ke stand-alone novel lah. Jadi dia diri sendiri sih. Dia nggak ada hubungannya dengan Subliminal Assassin. Jadi ini perjalanan dia di kehidupan dia yang lain sih. Oke, jadi ini bisa dibilang sequel ya. Nah, karena mungkin ada teman-teman di sini yang belum sempat tahu apa Subliminal Assassin. Mungkin bisa diceritakan Mas kayak gimana sinopsisnya atau blurb-nya lah awal gitu. Dengan blurb-nya yang ada di novel Silent War ini. Kayak gimana Mas? Kalau Subliminal Assassin itu lebih ke survival skill dari si kemampuan ini ya, para tokohnya sih, bagaimana dia mempertahankan hidup di tengah konspirasi yang mengancam nyawa mereka kayak gitu. Tapi kalau The Silent War ini dia konteksnya lebih luas, lebih ke kontra intelijen sih sebenarnya. Bagaimana pasukan-pasukan dari negara lain juga bermunculan gitu. Jadi Issa Respati ini di Silent War dia sudah masuk kategori free agent lah. Dia udah nggak punya negara, dia nggak punya siapa-siapa. Jadi dia bisa kemana aja tuh, bisa ke Rusia, bisa ke Amerika. Kebetulan di Silent War ini memang dia didekatinya sama pihak Amerika dan mereka punya kepentingan untuk kontra intelijen dengan pihak Rusia kayak gitu. Oke. Jadi dia statusnya sudah free agent. Kalau samurai gitu Ronin mungkin ya. Kalau samurai. Mungkin. Oke. Jadi dia udah kabur dari negaranya sih, dari Indonesia. Iya, kabur. Saya juga mau kabur. Enggak. Nah, kemudian nih Issa Respati ini terinspirasi dari siapa, Mas? Kalau boleh tahu. Apakah dari mata-mata beneran atau gimana? Kalau dari luar negeri sih karakternya mirip-mirip kayak Jason Bourne sih sebenarnya dia. Jadi seseorang yang punya kemampuan secara manual gitu, bela diri, menembak, terus kemampuan menyamar dan sebagainya. Tapi kemampuannya lebih ke di ini sih kill squad sih, dia di pasukan pembunuh sih. Untuk aspek surveillance-nya nggak terlalu jago dia. Aspek pengintaiannya nggak terlalu jago. Lebih jago mengeliminasi sebenarnya. Karakternya agak-agak mirip Jason Bourne atau Mitch Red di American Assassin kayak gitu. Oke, dan dari Subliminal sama Silent War ini mana Mas yang lebih susah pengerjaannya? Yang lebih susah, kalau yang lebih susah Subliminal Assassin itu sulit sih. Itu kan pengendapan dari 2009 atau 2011 baru jadi di 2017 kalau nggak salah. Terbitnya 2018 ya. Jadi cukup lama sih. Kalau Silent War itu sekitar 3 tahun ya. 2017 terbitnya 2020. Selama 3 tahun itu banyak pengeditan self-editing juga sih untuk karakter Silent War. Masing-masing punya tingkat kesulitannya sendiri, cuman memang kalau untuk keberanian untuk nulis itu pertama ya Subliminal Assassin. Ya, tapi mengendapnya lama juga ya, 2009 sampai 2017. Ya. Karena 8 tahun. Karena waktu itu ya 7 ya. 7 ya. Iya. Oh ya. 7 iya. Karena waktu itu ya masih ragu-ragu sih nulis novel buat apa sih gitu kan. Takutnya udah capek-capek mikir nggak jadi apa-apa gitu kan. Jadi mendingan
akhirnya cuma ngendapin dalam pikiran aja, tapi kok makin lama kayaknya makin pengen ditulis dalam tulisan gitu kan. Dan kebetulan di komunitas Detektif ID ini ternyata banyak penulis yang istilahnya memacu lah untuk saya untuk jadi nulis juga kayak gitu. Oke. Terus. Sekarang kita coba ganti ke Mas Yogi nih ya. Oke, Mas Yogi. Untuk Mas Yogi sendiri, novel yang terbaru adalah Hell Week ya. Itu boleh tahu nggak sih Mas inspirasi penamaan judul Hell Week ini? Karena neraka bikin minggu neraka atau gimana? Jadi Hell Week itu sebenarnya bukan minggu neraka ya. Cuman kalau di militer itu, kalau saya kan ambil contohnya itu dia dari angkatan laut ya, dari marinir ya. Jadi setelah dia lulus marinir, angkatan laut, terus ada tes lagi masuk Kopaska, namanya Sekolah Komando Pasukan Katak. Nah, di Kopaska itu ada pengujian terakhir, itu namanya Hell Week. Lulus atau enggaknya itu di Hell Week-nya itu. Gitu. Jadi si taruna itu direndam di air laut sampai berhari-hari kayak gitu-gitulah. Dan banyak juga yang menyerah banyak, yang lulus juga banyak. Itu Hell Week itu di situ. Nah, cuman kenapa saya kasih judul Hell Week? Sebenarnya Hell Week-nya itu ya untuk si tokoh utamanya ini, untuk si Rocky ini, bahwa di misinya kali ini dia itu berhadapan dengan Hell Week, gitu. Karena ini udah di luar batas kemampuannya gitu untuk menyelesaikan misi. Karena yang dia lawan itu ya bos-bosnya dia, malah bosnya dia. Dan ini latar untuk ceritanya yang satu ini tuh apa Mas kira-kira untuk Hell Week ini? Tentang apa yang Hell Week ini? Kurang jelas Mas. Ya, jadi untuk Hell Week ini sendiri, dia menceritakan tentang apa gitu? Apakah ini tentang sebuah kasus apa gitu misalkan, ataukah ada sebuah konspirasi yang terjadi seperti itu? Sebenarnya yang saya intinya sih dari hal ini saya sebenarnya pengen ngebahas tentang politik tanah air ya. Bahwa saya itu pengen ngajarin, sebenarnya pelan-pelan ngajarin masyarakat bahwa lu ribut-ribut politik, sebenarnya orang yang lu ributin itu di dalamnya kayak gini gitu. Karena di dalamnya itu ya kepentingan gitu. Ya. Bahkan, nah makanya saya kasih contoh, bahkan kasus ini di dalam Hell Week ya. Yeah. Di Hell Week itu kan dibahas tentang separatis yang kena sarin gitu ya, yang pakai senjata pemusnah massal. Bahkan mereka itu sampai segitunya gitu, bikin konflik di Papua hanya untuk kepentingan mereka sendiri, untuk menguasai Indonesia lah. Karena di Papua kan presiden manapun nggak ada yang sanggup tuh mendamaikan. Sebelum sampai sekarang juga itu masih tanda tanya juga apa PR-nya gitu kan. Nah, ternyata di presiden yang ceritanya ya di cerita Hell Week itu dia itu pengen buktiin bahwa dia itu pengen ngedamain Papua. Ternyata pas mau Papua beres ada kasus anggota separatis yang dibunuh dengan senjata pemusnah massal. Jadi dia itu sama internasional, jadi disangkanya sama Bashar al-Assad sama aja gitu kan. Ngebunuh warganya sendiri dengan gas beracun gitu. Tapi kan Indonesia nggak merasa kan, dia mengelak loh, kita enggak loh, kita udah cek semua jajaran TNI sana, polisi, kita nggak ada yang pakai gas sarin. Nah, inilah si Rocky yang ditugasin gitu. Padahal Rocky itu lagi ada tugas besar, dia mau membongkar jaringan teroris Filipina yang mau masuk Indonesia gitu. Tapi karena ini urgent sampai presiden turun tangan, jadi si Rocky ini lagi dinas, dia disuruh balik, ikut rapat sama Menko Polhukam, Panglima TNI, Kapolri, kayak gitu kan, Kepala BIN. Ya intinya si Rocky suruh ngeberesin lah, ini cari dalangnya nih, siapa sih yang bikin Indonesia jadi dikecam dunia gitu. Inti di novelnya sih seperti itu. Nah, apa si Rocky ini juga dari Indonesia bagian timur ini?
Iya, Rocky Patinama itu orang Ambon. Oh, kenapa Mas pakai Ya. ini? Apa namanya? Orang dari Indonesia Timur. Kan jarang nih diangkat nih. Saya punya teman orang Indonesia Timur ya, orang Ambon, Flores. Mereka itu emang apa ya? Fisiknya kuat. Terus kalau ada apa-apa tuh sigap gitu. Maksudnya nggak kayak saya, ntar dulu lah, sebatang dulu, 2 batang dulu. Jadi saya tertarik menggali karakter mereka gitu. Karena ada keunikan ya yang masih ditemui di temennya Mas Yogi ini. Ya. Oke. Kalau di novel sebelumnya kan poin terakhir Zian Wibowo orang Jawa, ya kan? Ya yang sekarang ya orang Ambon sekali-sekali. Nah sekarang saya akan coba pindah ke Daras soal novelnya nih. Nah ini yang terbaru ini novel yang dirilis ulang ya, benar? Remake ya, Akademi Intelijen. Iya, betul. Nah, itu apa aja yang dirubah? Kalau boleh tahu nih, dari yang pertama sampai sekarang. Isinya, kalau menurut aku lumayan banyak sih yang diperbaiki ya. Dari segi kontennya gitu, ada yang aku tambahkan juga. Karena menurut penerbit aku mungkin lebih bagus kalau misalkan beneran disisipkan apa ya, ada unsur-unsur sejarahnya gitu yang bergerak. Kan mungkin kita juga tahu ya, di kita ada lembaga intelijennya juga, dan mungkin kayaknya biar si cerita novelnya itu terasa lebih real mungkin gitu ya. Jadi katanya coba dimasukin unsur-unsur yang emang berkaitan dengan sejarah di Indonesia atau gimana gitu. Jadi kita agak nggak masuk akal, coba kita perlogis lagi kayak gitu. Dan mungkin ya ada beberapa adegan yang kita tambah, ada beberapa adegan yang dikurangin. Sama salah satunya itu yang paling aku ingat itu pada saat ada adegan penculikan. Oke. Nah, jadi di si karakter utamanya ini sama aku digambarin kalau dia tuh pada saat ini kan cerita tentang seleksi ya untuk masuk ke Akademi Intelijen Nasional itu. Ya. Nah, pada saat dia diundang ke dalam seleksi, si karakternya ini tuh diculik kayak gitu. Jadi dia tiba-tiba ada yang nyulik, dan tiba-tiba tersadar di suatu tempat, dan dia baru tahu kalau itu tuh ternyata pintu gerbang untuk seleksi. Nah, cuman kata penerbit aku, karena di Indonesia ini penculikan itu adalah hal yang agak sensitif katanya dari dulu. Ya. Jadi tolong disingkirkan kayak gitu, dihindari katanya gitu. Okay. Nah, makanya mungkin salah satunya di adegan itu sama aku diganti. Karena takutnya katanya, karena di sejarah kita itu udah terlalu banyak gitu kan kasus tentang penculikan gitu, takutnya nanti menyinggung beberapa pihak, jadi sama aku coba diganti sama scene lain seperti itu. Nah, contohnya ya. Ini ngomong-ngomong soal ganti, tadi kan culik kemudian diganti. Ini puyeng nggak sih? Puyeng nggak sih mikirin dari, oh sudah punya konsep ya, oh kayak gini nih, diculik nih, terus kemudian ganti gitu. Wah, itu apa nggak kayak nabrakin tembok ke kepala gitu rasanya? Pas awalnya sih aku agak gimana ya, di scene itu justru aku ngerasa ini tuh scene yang aku pengen sebenarnya gitu ya, karena lebih agak gimana ya, mungkin dibilang drama gitu ya. Tiba-tiba si orang ini lagi santai, tiba-tiba diculik kayak gitu ya. Justru menegangkannya dapat di situ menurut aku. Cuman karena udah discuss juga sama penerbit, dan aku pikir kayaknya sepertinya nggak ngeganggu terhadap scene-scene yang lain sih gitu. Jadi oke, aku coba di refresh lagi, aku coba dirangkai ulang lagi. Lumayan bikin makan waktu. Tadi kok putus suaranya? Lumayan memakan waktu, ya benar. Iya, pasti. Oke. Ceritanya Daras ini biasanya kan berkaitan tentang pemecahan kode-kode. Kenapa kok lebih suka ini perkara pemecahan kode-kode dibanding mungkin action thrillernya sendiri atau mungkin mengendap-endap seperti itu? Nah,
Mungkin buat sedikit spoiler buat teman-teman ya. Kalau tadi kan bukunya Bang Yogi dan Bang Vin itu bercerita tentang mungkin agennya itu sudah terjun ke dalam apa ya, kasus gitu ya, sebuah kasus, menangani sebuah kasus lah kayak gitu ya, terjebak masalah seperti itu. Nah, kalau untuk Ain sendiri ya 11 babak ini justru ini tuh baru langkah awal si karakternya menuju ke dalam si akademinya itu gitu. Jadi kita belum benar-benar membuat si karakternya ini menangani sebuah kasus di dunia nyata seperti itu. Nah, justru si cerita ini tuh sebenarnya lebih ke ini sih, sasarannya remaja mungkin ya. Karena berceritanya itu tentang anak SMA yang dia tuh lagi mencoba mencari-cari tentang kuliah lah gitu ya, informasi seputar perkuliahan, dan tiba-tiba dia menemukan informasi tentang si Akademi Intelijen Nasional ini karena dia tuh pengen punya cita-cita jadi polisi. Waktu itu tuh ini sih ya, balik ke inspirasi aku pas nulis ya Bang ya, pas pertama kali. Sedikit cerita mungkin ya. Jadi pas waktu itu tuh sebenarnya terinspirasinya sebenarnya dari pengalaman pribadi juga pertama, karena pas aku baru lulus SMA itu sempat ikutan seleksi STSN, Sekolah Tinggi Sandi Negara. Jadi waktu itu aku sempat, kalau nggak salah si STSN itu ada 7 tahapan. Aku itu gagal di tahapan ke-6 kalau nggak salah gitu. Pokoknya satu langkah lagi lulus, aku gagal di situ. Ya, nah jadi di seleksinya itu cukup lama banget ya, berbulan-bulan, dari mulai pertama seleksi berkas, seleksi tulis, waktu itu di Ragunan, terus seleksi kesehatan, seleksi psikotes, terus seleksi, pokoknya itu salah satu pengalaman yang wah deh buat aku ya. Nah, terus pas terakhir itu kalau nggak salah seleksi ini wawancara. Nah, di situ mungkin karena aku juga ya namanya baru anak, jadi ya lulus SMA kayak gitu ya, terus tes wawancara waktu itu pakai bahasa Inggris, di situ ya entahlah apa yang terjadi, mungkin agak mengecewakan, jadinya gagal. Kayak gitu, padahal kalau misalnya satu kali lagi lolos, tinggal tahap terakhir. Nah, setelah itu nggak lolos, nah itu tuh yang bikin aku punya inspirasi, gimana ya kalau aku bikin cerita gitu tentang seseorang yang emang mau masuk ke dalam sebuah akademi intelijen, dan cara seleksinya itu bukan seleksi biasa kayak gitu. Jadi nanti di si buku 11 babak ini, si jenis-jenis seleksinya itu enggak seleksi yang kita kira kayak misalkan ngejain tes kayak gitu. Cuman benar-benar memakan apa ya, menguras emosi, menguras tenaga kayak gitu. Nah, terus pada saat setelah aku lulus ujian STSN itu, aku baru tahu kalau di Indonesia itu ternyata ada STIN ya, Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Nah itu. Dan itu juga salah satunya yang yang menginspirasi aku buat bikin buku ini gitu. Oh, ternyata ada ya gitu Sekolah Tinggi Intelijen itu gitu. Nah, makanya karena aku sebenarnya nggak punya informasi tentang seperti apa sih seleksi masuknya, nah makanya aku bikin sendirilah gitu. Ini bayangan aku tentang si seleksi masuk untuk ke dalam si sekolah tinggi itu, kayak gitu. Oke, jadi ini bisa dibilang dari pengalamannya Dara sendiri yang pernah ikut tes sampai dari tahap ke-6 dari 7 tahap. Kemudian iyanya ketir. Wah, ini ada komen dari Mas Vin. Pak Daras Intel. Oke, terus karena ada informasi ada STIN di sini, dan karena pengen bikin sendiri tes Sekolah Tinggi Intelijen Negara ya? Ya, ala Daras sendiri. Oke. Nah, sebelum saya menanyakan soal tokoh utama di ceritanya Daras ini, saya mau ngingetin teman-teman buat yang mau tanya, bisa nanti ya, abis ini kita sediakan waktu, angkat tangan atau mungkin tulis aja di chat, silakan. Nanti pokoknya silakan yang mau tanya-tanya, jangan ragu-ragu untuk tanya sama 3 narasumber ini. Babat habis mereka. Enggak. Pokoknya tanya aja. Tanya aja segala proses pernovelan mereka bagaimana, seperti itu. Nah, oke, balik lagi ke Daras. Daras itu tokohnya kali ini namanya siapa? Aku tokoh utamanya itu Cakra. Oke, seperti apa dia ini? Maksudnya apa yang dilakukan? Dia seperti
dia itu meskipun laki-laki, kayaknya pada saat aku baca lagi novel aku, kayaknya dia itu salah satu bentuk curhatan pribadi deh. Jadi sebenarnya dia dikenal sebagai siswa teladan gitu di sekolahnya ya. Anak yang kutu buku gitu, penurut sama guru. Padahal pada saat dia sama teman-temannya, dia tuh salah satu anak yang dia gak suka sama kehidupan yang flat. Dia selalu pengen ada sesuatu yang seru gitu di hidupnya gitu. Dia pengen selalu nge-explore dan ngerasa ya kalau hidup tuh nggak asik kalau misalkan flat-flat aja kayak gitu. Sebenarnya pembuat onar juga. Cuman kalau misalkan di depan guru dan orang tua, dia selalu memberikan image yang anak baik kayak gitu. Nah, si Cakra ini punya pengalaman buruk. Pokoknya pada saat kakaknya hilang tuh dia punya pengalaman buruk dengan beberapa oknum polisi kayak gitu. Sehingga dia tuh gara-gara pengalaman itu dia pengen jadi polisi sebenarnya. Untuk seenggaknya membalaskan dendam, dia tuh pengen mengubah sistem lah istilahnya, pengen nunjukin kalau polisi itu nggak semuanya kayak gitu. Ya agak curhat sebenarnya gitu. Dan akhirnya dia nggak bisa masuk ke Akpol, akhirnya terjebak di Akademi Intelijen Nasional itu. Oke, akademi yang Dara sendiri bikin. Tadi menarik yang tadi dia bilang nggak suka kehidupan yang flat. Berarti dia bukan penganut bumi datar. Itu nilai plus. Bercanda. Oke. Sekarang kita balik lagi. Coba, saya mau penasaran sama Mas Vin. Mas Vin, tantangan dari menulis Silent War ini sendiri apa? Kalau boleh tahu, tantangannya sendiri. Ya. Tantangannya. Pertama ya riset tempat sih sebenarnya, karena Isa ini kan harus jalan-jalan ke negara kecuali Indonesia gitu, karena dia statusnya di negara sendiri buron dan tanpa negara, tanpa keluarga negaraan intinya. Jadi dia harus cari negara dan saya harus cari negara buat dia gitu kan. Kebetulan di Silent War ini dia main di 2 kota, di Italia dan 1 di Jerman. Jadi itu yang saya nggak tahu tuh kehidupan di sana kayak apa, orang-orangnya kayak gimana, dan interaksi sosialnya seperti apa. Jadi saya harus banyak belajar dulu soal geografi dari negara tersebut kayak gitu. Itu salah satu tantangannya sih. Kemudian tantangan lain adalah saya selalu pengen di bagian prolog itu agak bagus gitu, dan itu pernah ganti prolog tuh hampir lebih dari sekali, dan itu lumayan, akhirnya menyita cukup waktu lumayan banyak juga karena depannya ganti, jadi hampir setengah ke belakangnya saya harus ganti juga gitu ke belakang ceritanya. Karena mungkin nyambung ya dari yang depan dan ke belakang tadi itu. Ya itu salah satunya. Jadi gimana caranya menciptakan suatu kisah pembuka tuh yang enak yang sifatnya sudah enak dibaca dan memacu adrenalin kayak gitu. Karena sebelum-sebelumnya itu prolognya saya ngerasa kayak terlalu datar nih, kurang konflik atau kurang greget gitu. Jadi itu terpaksa saya rubah, tapi jadi merubah cerita ke belakangnya juga gitu. Jadi ngerombak total lagi kayak gitu. Oke. Kalau dari ini, Mas Yogi nih, tantangan terbesarnya dalam menulis Hellweek ini apa? Kalau tantangan sih yang pasti riset. Kedua, tantangannya nyari penerbit. Oke. Nyari penerbit. Kalau riset sih pasti tantangannya. Cuma yang paling berat itu karena kalau yang di Hellweek ini seperti yang Mas Fadli, Mas Brahmanto Anindito ya yang di YouTube-nya itu emang saya pecah 2. Itu sih yang sulitnya itu. Jadi biar si pembaca itu gimana caranya pengen ngikutin terus sampai akhir. Karena dibagi 2 babak sih kalau yang Hellweek ini. Itu sih tantangannya. Karena ini skema tipe penulisan baru sih yang saya coba dari sebelum-sebelumnya. Itu aja. Terus ada ini nggak sih Mas, ada rasa
was-was nggak sih? Maksudnya takut-takut gitu karena yang ditulis Indonesia bagian timur mungkin ya topiknya sangat sensitif gitu. Oh enggak. Oh enggak. Woles aja ya, hilang biarin. Enggak. Woles aja. Woles aja. Kalau ini buka-bukaan ya. Iya ya. Saya waktu pertama nulis koin terakhir memang diikutin. Ada yang mantau saya. Wih. Ini true story ya. Ya waktu nulis koin terakhir, jadi sangkanya itu sampai sekarang sih udah komunikasi baik sama saya. Sampai kemarin kan dia mesen bukunya aja 100 piece itu dikirim ke kantornya. Waktu koin terakhir ini terbit, dia itu mantau saya sampai pas udah kita ketemuan, dia sangkanya saya mata-mata luar. Saya ketawa. Gila. Saya masih ingat itu ketemunya di PGC, di KFC PGC itu. Saya baru tahu kalau dia itu orang sana ya, Pejaten gitu ya. Sampai dia itu udah yakin saya bukan siapa-siapa, maksudnya nggak ada yang backing, nggak ada yang danain, baru dia mau ketemu saya gitu. Sebelumnya dia itu udah memantau saya sebulan, sangkanya saya mata-mata luar ada yang danain gitu. Tapi pas dia udah tahu semuanya tentang saya, kita jadi sahabat sampai sekarang. Kemarin saya launching buku, dia pesan 100, saya kirim ke kantornya. Gila, keren. Keren gitu ya, sampai diikutin loh. Dikira ini Intel. Iya, dikiranya saya mata-mata asing. Pikirannya mata-mata asing. Dia sebut nggak dari negara mana kira-kira? Maksudnya anggapannya Mas Yogi ini dari negara mana kira-kira? Kalau dia sih khawatirnya ya itu tadi Mas, karena kan Indonesia kan sama Papua ini kan panas terus. Oh, oke. Ada kita itu karena ada yang ngomporin di luar itu gitu kan. Apalagi di negara Fiji itu tuh udah bukan rahasia umum, itu jadi satu tempat yang ngebahas bagaimana cara merdekain Papua gitu di Fiji itu. Sampai zaman PSBY sering kunjungin ke sana, maksudnya jangan begitulah, maksudnya Papua itu kan punya Indonesia, maksudnya Fiji itu jangan jadi markas gitu jangan mereka. Makanya pas saya nulis kayak gitu, ya orang-orang Pejaten pasti worry. Wajar sih. Kalau dari Dara sendiri ini, kira-kira apa tantangan terbesarnya? Tantangan terbesar ya? Alhamdulillah aku nggak ada yang ngikutin sih, Bang. Nggak ada yang nyulik, nggak ada yang ngikutin. Kalau tantangan terbesar ya, mungkin karena yang tadi Bang Reza pernah sebut sih, aku kan lebih fokus ke kayak banyak kode-kode kayak gitu ya. Nah, jadi mungkin agak sedikit spoiler lagi. Jadi mungkin kalau bisa gambaran dari setiap babak di AIN ini tuh, di seleksi AIN itu kayak semacam escape room. Jadi nanti mereka keluar dari satu ruangan, setelah memecahkan teka-teki, nanti si jawabannya itu mereka gunakan untuk lanjut ke ruangan selanjutnya, seperti itu. Nah, pada saat ngebikin, sebenarnya bukan kesulitan sih ya, karena itu hal yang menyenangkan juga sih sebenarnya buat aku ya. Jadi nyusun teka-tekinya. Nah, susahnya itu pada saat komputer aku sempat kecurian. Jadi si semua apa ya istilahnya draft kayak gitu kan hilang semua ya. Jadi pada saat aku lagi mau nge-remake, aku mau ngedit, aku lupa semua tuh ide-ide yang kode-kode ini tuh kayak gimana cara memecahkannya kayak gitu. Jadi aku lupa konsep-konsepnya kayak apa gitu pas dulu. Nah makanya aku baca ulang lagi sekali lagi, aku coret-coret lagi sekali lagi gitu si konsepnya, barulah aku bisa ngedit si 11 babak ini. Jadi tantangannya lebih ke itu sih pas nge-remake ya. Jadi ini laptopnya sempat kecurian. Iya. Waduh. Nah, yang menarik nih Bang ya, aku nggak tahu sedikit cerita. Jadi aku tuh beberapa kali mengalami hal pencurian yang agak nggak biasa, entah karena keseringan nulis cerita detektif apa gimana gitu ya. Jadi pada saat aku kehilangan si laptop ini di McD ya. Jadi ceritanya kan McD itu kursi berempat gitu ya, hadap-hadapan dua-dua ya. Nah, jadi kita makan berempat nih Bang. Berempat. Dan aku tuh duduknya tuh ngebelakangin bangku lain kayak gitu. Dan di McD itu rame banget. Si laptop,
aku taruh nih di pinggir kursi, di mana itu diapit sama aku dan teman. Dan tiba-tiba pada saat kita cuci tangan, kita udah gantian tuh satu-satu. Pas aku balik lagi, kok laptop aku udah nggak ada, kataku gitu. Nanyain, aku pikir diumpetin sama teman kan, karena aku pikir dari di tempat serame itu yang bisa ngambil cuma teman aku doang. Ah, lagi bercanda nih, kataku gitu. Pas aku tanyain, enggak, katanya nggak ngambil nggak. Wah, hilang nih gitu. Kita minta ngecek ke CCTV McD. Nggak taunya yang ngambil itu adalah orang di belakang yang duduk di belakang aku, dan dia pun ngambil laptopnya tuh, tas laptop ya, ditarik pakai kaki, jadi dia diapit pakai jari kaki, ditarik, dimasukin ke dalam tas kayak gitu. Dan itu mereka lakuin di tengah-tengah orang ramai kayak gitu. Ternyata komplotannya nggak cuma satu orang itu aja, ada satu orang yang dia tuh manggil, jadi ada OB yang lagi ngepel waktu itu, katanya tiba-tiba si OB tuh dipanggil ke WC. Cuman buat ngecek, katanya si keran WC tuh mati. Padahal kata si OB pas ngecek tuh nggak mati, katanya. Terus ada satu komplotan lagi, dia bapak-bapak nelepon, mondar-mandir aja terus gitu, Bang. Jadi dia buat tarik perhatian si orang-orang sekitar situ. Jadi pas di situ aku agak kesel juga. Wah, kata aku gitu. Kebanyakan nulis cerita yang maling-malingan kayak gitu, kayaknya aku jadinya kena juga kemalingan yang agak gimana ya gitu. Kesel juga. Ini namanya apa ya kalau bukan konspirasi nih? Konspirasi pencurian laptop. Tapi itu gila itu ya itu tuh pasti rasanya kesel banget di situ. Oke. Nyesek gitu untuk seorang yang suka nulis detektifan. Jadi ingat Hunter x Hunter kata seorang ini peserta. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan. Saya baca dulu pertanyaan, mungkin ada di kolom chat. Dari Mas Vin, dari Mas Ade, halo, wah chatnya sepi, bukan. Bentar. Nih, dari Mas Fadli tanya, mau nanya dong, The Silent War ini alternatif universe dari Issa Respati, kenapa nggak dibuat serial apa nih? KTK. Apa maksudnya KTK? Bonus spoiler banget itu, Mas Yogi. Oke, mungkin ini ada dua kalimat yang berbeda di sini. Oke, yang pertama saya baca aja dulu, ini The Silent War ini apakah alternatif universe dari Issa Respati, Mas Vin? Loh, Mas Vin mana? Mas Vin hilang. Bentar. Mas Vin-nya hilang. Tadi kayaknya ada. Oke, masih hilang orangnya. Baru mau ada pertanyaan, hilang. Tanya dong sama Mas Yogi. Oke, tuh, Mas. Halo, Mas Yogi. Halo, Pak Ketua. Ya. Ketua Parpol. Ini hilang suara. Ini mau nanya, kenapa akhirnya mikir untuk membuat ceritanya P2 babak gitu? Jadi kan kalau nggak salah babak kedua itu jadi malah mundur gitu, Mas ya, alur waktunya mundur gitu. Jadi kalau sebelum masa si pelaku melakukan itunya ya, alasannya kenapa? Nah, terus saya pengen apresiasi, Mas. Saya kan orang timur juga nih, Mas ya. Nah, itu Timur Leste. bagian yang adegan kejar-kejaran antara pembunuh sama yang di dalam, mulai dari hotel sampai naik mobil itu kayaknya itu membekas banget gitu loh. Maksudnya, nah itu tuh mikirin gitu tuh, itu gimana tuh, Mas? Mikirin konsep itu tuh, adegan itu. Itu aja sih pertanyaannya. Oke, ini Mas Aldi. Saya jawab yang pertama dulu ya. Untuk tadinya saya udah ceritain, Mas. Saya itu di Hell Week ini emang bikin skema yang beda. Kalau Mas Fadli mungkin pernah baca Study in Scarlet gitu ya, yang Sherlock Holmes. Ya. Terus kalau saya itu lebihnya bukan Study in Scarlet, tapi karyanya Sidney Sheldon, apa judulnya? Saya lupa itu. Nah, itu kayaknya emang saya baca ceritanya kok selesai sampai 100 halaman gitu. Ternyata pas kesini, masih tentang dia. Nah,
saya itu di Hello itu pengen nyoba, bisa nggak ya saya bikin plot yang seperti itu. Jadi cerita di kebelakang itu tentang si konduktor itu gitu, ngebahas tentang tokoh antagonisnya. Ya saya coba-coba, ya alhamdulillah sih bisa, cuman emang butuh waktu sih untuk meracik itu karena saya sering mengedit bolak-balik gitu, sering salah nama sih. Itu sih yang pertama. Kalau yang kedua, adegan kejar-kejaran yang mobil itu apa ya? Imajinasi aja apa? Mungkin imajinasi aja sih Mas Fadli, karena saya kan memang sering nonton film action, terus sering baca adegan berantem, kejar-kejaran pesawat tempur gitu. Jadi saya punya imajinasi sendiri. Gimana sih kira-kira kita itu pembaca ikut kayak ngerasain gitu. Nah saya coba teknik itu sih. Oke. Tapi yang buat deng itu sebenarnya bukan karena kejar-kejar mobilnya, tapi tuh pas tahu siapa yang nyupir, siapa yang kejar-kejar itu tuh yang gokil maksudnya. Maksudnya dramanya dapat gitu loh maksudnya. Iya. Thank you Mas Fadli. Siap. Ya, Mas Win, tadi Mas Fadli tanya tuh, apa itu tadi ya? The Silent War ini apakah alternatif universe dari Issa Respati? Ya, cek sound. Suaranya ada? Ada. Orangnya tapi videonya tadi sempat hilang. Oke. Ya, Issa Respati itu sebenarnya intinya sih kayak semacam adventure ya, petualangan dia gitu kan. Jadi kayak semacam dia nanti akan nyambung terus sih. Mungkin bisa 3 buku, 4 buku, atau 10 buku kayak gitu. Jadi lebih ke petualangan dia dan nanti ada berbeda-beda sih kisah dia itu. Oke. Jadi Ya, Mbak. Ya, Mas Fadli. Ya, halo. Enggak kan tadi Mas Vin bilang itu bukan stand alone gitu ya. Bukan kayak kan kalau nonton baca Jason Bourne kan yang Robert Ludlum itu kan ada Bourne Identity, habis itu keduanya ada Bourne Supremacy. Terus ada Bourne Ultimatum gitu kan. Nah, kenapa nggak dibuat kayak gitu, atau emang kayak gitu Mas, cuma tapi ini versinya bukan sequel lagi. Karena masih bingung nih, sequel tuh kayak ceritanya sambungan. Tapi kan ada juga bilang kalau ini seri gitu. Ini jatuhnya seri kan, bukan sequel gitu. Ya, bukan gitu. Emang bukan sequel sih. Ini jadi maksudnya standalone, jadi berdiri sendiri gitu. Jadi novelnya itu memang nggak terkait dengan kisah dia di novel pertama. Ya, kasus baru berarti ya. Kasus baru. Karena sempat kepikiran sih pengen bikin trilogi Sunyi atau Senyap gitu kan. Yang awal itu kan Pembunuh Sunyi dan Subliminal Assassin. Ya, dua ini Silent War, Perang Sunyi atau Perang Senyap gitu saya rubah. Tapi setelah dipikir-pikir kayaknya saya ngerasa Subliminal Assassin ini udah mentok sih. Jadi tokohnya udah pada mati semua gitu. Jadi apalagi yang mau dikembangkan. Jadi paling nanti saya ada kepikiran untuk prequelnya gitu kan. Kenapa orang-orang ini bisa jadi kill squad kayak gitu. Tapi kalau untuk trilogi ini kayaknya saya belum bisa nyambunginnya. Lebih enak bikin kasus baru gitu kan, petualangan baru, jadi lebih fresh dan pembaca juga nggak perlu beli bukunya dari awal gitu, dia bisa langsung loncat ke buku kedua kayak gitu. Iya. Jadi thank you Mas Win. Ya. Oke, silakan yang ingin bertanya-tanya lagi, dibabat aja ini narasumbernya. Tanya sampai ke akar-akarnya. Sampai ke akar. Gue nanya lagi deh. Tanya terus? Ya, oke. Gue mau nanya Daras. Oke. Ya, Din. Ya, Daras kan biasanya nulisnya detektif nih. Tapi yang di sini dia nulisnya agen rahasia gitu. Nah, perbedaannya apa nih? Cara perbedaannya apa? Maksudnya pas nulis tuh Daras harus baca apa, harus nonton apa gitu. Beda kalau cerita detektif kan mungkin ya patokannya komik ini atau novel ini. Nah, kalau kayak
Akademi Intelijen itu, kalau nggak salah ya, saya pernah lihat kan novel yang pertama itu tebel banget. Nah ini Ya, apa betul. tebalnya dikurangin atau gimana? Curiga Yang dulu, antara sama dan nambah sih Bang. Mudah-mudahan nah itu. ya sama kayaknya sih. Waktu itu kalau nggak salah nyampe 400 halaman ya. Mungkin 11-12 sama novelnya Bang Sugada kali. 300 sekian menuju 400. 325 kalau nggak Kalau salah. dari aku sendiri sih pas nge-remake gimana? 325 yang sudut mati itu kalau nggak salah. 325. Gitu ya? Nah. Lebih tebal sih kayaknya aku. Kalau untuk referensi sendiri, kalau untuk yang intelijen ini, aku tugas pertama dari penerbit itu aku disuruh baca tentang ini sih, apa istilahnya kalau yang bukan kementerian, yang badan apa sih, Bang Vin? Gak jadi nanya, lupa. Badan Intelijen Negara. Untuk yang sejarah, gimana? Badan Intelijen Negara. Iya betul tentang BIN, tentang jadi dari mulai sejarahnya aku disuruh baca tuh. Jadi ada satu buku, kalau nggak salah emang buku sakunya mereka apa gimana gitu ya. Jadi aku dikasih sama penerbit, jadi aku ditugasin buat baca itu dulu gitu untuk tahu seperti apa sih gitu mereka tuh kinerjanya seperti apa dan dulu sejarahnya mereka seperti apa kayak gitu. Jadi ya lebih ke itu aja sih. Karena sekarang kan kalau untuk buku 11 babak mereka ceritanya belum terjun ke lapangan langsung ya si anak-anak intelnya gitu. Jadi aku belum banyak menuangkan itu ke dalam novel sih. Mungkin next-nya gitu. Karena ini kan judulnya 11 babak langkah awal Akademi Intelijen Nasional, baru langkah awal. Mungkin next-nya baru aku bikin yang mereka benar-benar terjun menangani kasus kayak gitu. Itu Mas Ade mau nanya tuh. Ya, mau nanya nih. Ade. Video aja Bang Ade. Bentar. Bentar lagi dong. Ah. Bentar, belum siap. Oke. Nervous. Kalau belum ada, gue mau nanya lagi ah. Boleh. Kayak gue mau nanya Mas Yogi sama Vin nih. Kan novel ini kan ada action thriller. Nah, cara buat narasi deskripsi tentang perkelahian itu gimana sih maksudnya? Susah nggak sih? Karena apa yang perlu diperhatikan gitu maksudnya? Karena kalau saya memang membuat orang berantem di dalam sebuah tulisan itu agak susah dibandingkan orang yang lagi mikir atau lagi merenung atau apa. Nah, kalau Mas mungkin bisa bagi tips atau apa gitu cara membuat adegan action yang asik gitu di dalam sebuah cerita. Mas Vin dulu boleh Mas Vin? Oh ya. Kalau bikin adegan, biasanya kalau untuk novel saya sih memuat 3 unsur sih ya, action, baku tembak, baku hantam, sama kejar-kejaran gitu kan. Memang agak rumit dan harus banyak deskripsinya, cuman dari yang udah saya pengalaman, ternyata kebanyakan deskripsi itu malah bikin pembaca agak boring gitu kan. Mereka maunya yang narasi cepat, jadi actionnya juga dapat gitu loh. Kalau misalkan untuk yang adegan berantem sih, beberapa paling saya kayak nanya-nanya aja sih ke ahli bela diri waktu itu untuk mengkreasikan seorang Sarespati yang jago kali panantukan, itu olahraga dari Filipina yang dipakai juga sama Jason Bourne itu. Di Indonesia kebetulan belum ada tuh olahraga kali panantukan, atau mungkin ada tapi saya nggak tahu ya karena di sini belum terlalu populer. Di sini populernya itu kan pertama pencak silat, kemudian kalau olahraga dari luar itu Krav Maga gitu kan. Nah kebetulan Krav Maga itu di dekat rumah saya ada gitu, jadi di situ saya sempat tanya-tanya ke trainernya basic pergerakan dari Krav Maga itu seperti apa gitu. Jadi dari situ tinggal dipraktekkan dan kemudian coba diimajinasikan dalam bentuk tulisan. Kalau untuk yang kejar-kejaran mobil biasanya saya bantu pakai alat peraga sih. Dia ada saya beli mainan lah istilahnya, mobil-mobilan kayak gitu. Nanti tinggal dibikin track ininya, larinya. Dia mau kemana nih arahnya, kejar-kejarannya mau kayak gimana. Nanti
Untuk model jalannya paling saya di bantuan Google Maps sih untuk ini menggambarkan secara lebih detail gitu kan. Jalannya ini luas atau enggak, muat satu mobil atau dua mobil. Kemudian kanan kirinya ada gedung yang tinggi atau pendek gitulah. Banyak pejalan kaki atau enggak. Itu paling bantuan Google Maps kayak gitu. Oke. Ya, Nah, ada file yang mau tak Mas Yogi. Oke. Kalau saya untuk spesial adegan berantem untuk pas pertama kali belajar gitu Mas, saya sih nonton YouTube adegan berantem dulu. Itu yang pertama-pertama tuh waktu nulis koin terakhir tuh. Udah di luar kepala, udah hafal banget baru saya tulis. Nah untuk hal begini ya karena udah biasa, saya nggak usah nonton YouTube lagi karena udah saya bayangin misalnya bagian sendi kalau ditonjok gimana, bagian siku kalau misalnya ke apa yang sakit ketendang gitu. Karena yang pertama saya belajar di YouTube sih ya. Untuk adegan berantem. Semuanya kejar-kejaran, berantem, dog fight, sampai tembak-tembakan juga. Itu di YouTube semua. Thank you. Nah, itu tadi Mas Ade mau tanya apa Mas Ade tadi? Oh ya, dengar nggak suaranya? Aku mau nanya yang general aja sih, maksudnya yang umum-umum. Dari 3 penulis ini, itu ngelihat genre yang luas dari yang kita bikin, baik thriller, misteri, detektif. Di Indonesia itu sekarang kayak apa gitu. Karena aku penasaran pengen tahu apa yang ada di kesan teman-teman penulis ini. Karena kan kita ya walaupun lumayan sering kontak ya di sosmed, saling-saling komen. Cuman kita kan kayak hampir nggak pernah ya untuk nge-share. Sebenarnya kesan kita selama ini gimana, saat ini gimana, dan kedepannya kira-kira genre ini gimana gitu loh. Aku pengen denger sih itu. Jadi ini lebih luas ya dari masalah spy thriller. Lebih luas, lebih berat. Singkat aja nggak apa-apa. Pengen tahu aja sih. Monggo, siapa dulu yang mau jawab? Mungkin Daras atau Mas Yogi atau Mas Vin? Yang sepuh duluan aja, Bang. Yang sepuh tuh biasanya siapa tuh? Antara Mas Vin atau Mas Yogi nih? Kalau di pernovelan Mas Yogi lah. Iya, Oh, iya. pernovelan Nah. maksudnya. Selintingannya Mas Ade itu. Aduh. Dikasih piala di sini Mas, piala persepuan penulisan. Koin terakhir settingannya rencana besar loh. Oke, aduh pertanyaannya berat banget Mas. Bisa dikurangi dikit ya? Kalau menyikapi tren yang di masyarakat sih, pertama Mas, untuk general ya, kan masyarakat Indonesia kan untuk minat baca kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, sekalinya ada yang minat baca, dia didominasikan sama cewek yang suka novel teen lit gitu ya. Itu di Indonesia. Sampai ada penerbit juga yang khusus ada divisinya buat teen lit, ada gitu, karena emang saking menjualnya itu teen lit. Yang ketiga, nah yang genre spy thriller ini emang ya nggak terlalu menyentuh semua pihak sih. Bahkan orang yang suka thriller aja, cerita thriller, belum tentu suka baca tentang spy thriller gitu. Jadi kalau menurut saya sih untuk kedepannya sih ya ini masih apa ya, masih sunyi aja tentang genre ini, karena ada 1-2 penulis kayak Mas Vin, Badara, saya gitu. Kita produksinya juga berapa tahun sekali kan, nggak produktif gitu. Terus yang bacanya juga nggak menambah gitu, itu aja. Tapi kalau saran saya sih untuk penulis baik spy thriller atau penulis thriller, ya kita ada hobi, ada bakat, ya kita kembangin aja sih. Untuk nanti gimana animo masyarakat,
ya Bismillah aja sih kalau itu. Yang jelas ada kebanggaan tersendiri sih. Saya pribadi sebagai penulis bisa nulis Spy ini ada kebanggaan tersendiri karena begitu banyak ilmu yang saya dapat. Apalagi sekarang saya di lingkungan kampus itu. Saya kan kelasnya itu samping-sampingan sama kajian intelijen, kajian terorisme, kajian wilayah Eropa. Jadi saya itu kalau ngobrol sama anak intel, sama anak terorisme, jadi nggak kayak cengong, nggak kayak bengong, nggak gitu. Jadi ada sedikit, kalau mereka nanya, kalau pengen ngobrol, saya ada sedikit bahan gitu. Itu sih bagi pribadi saya yang jadi manfaat. Oke, selanjutnya, Mas Pin. Ya, setuju sih dengan yang dikatakan Mas Yogi. Cuman kalau untuk bicara spy thriller memang masih sedikit dan pembacanya memang itu aja. Bahkan penulisnya juga kayaknya kemungkinan besar sih itu aja gitu kan. Harapannya sih ke depannya penulis spy thriller bisa lebih banyak lah. Kalau banyak, saya yakin banyak. Di Wattpad itu saya perhatikan banyak tuh yang memasukkan unsur spy, cuman memang dramanya itu lebih tinggi daripada spy-nya itu sendiri gitu. Sehingga pembacanya bisa puluhan ribu, tapi memang lebih ke drama percintaannya lebih tinggi. Tapi bukan berarti itu jelek, itu bagus. Kayak Vagabond itu yang serial Netflix itu memang agak-agak drama kan. Dan intelnya tuh bening-bening semua mukanya gitu kan. Cuman secara cerita ternyata itu bagus gitu. Bahkan itu direview sebagai 5 film terbaik sama Mas Ridwan Jogja tuh yang sponsornya Mas Yogi juga di Pendosa Suci. Ridwan Habib itu kan dibilangnya salah satu film terbaik dari 5 film pilihan dia gitu kan. Jadi dari situ sih saya ngelihat ada optimisme sih sebenarnya untuk genre spy. Tapi kalau untuk dalam waktu dekat apakah ini bisa populer, memang masih agak pesimis gitu. Tapi bukan nggak mungkin kedepannya bisa lebih besar. Selain itu juga masalahnya adalah banyak orang beranggapan kalau Intel itu ya aparat gitu. Padahal intelijen itu kan memuat 3 aspek sebenarnya, itu intelijen sebagai organisasi, aktivitas, dan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan yang ketiga itu kan itu bisa dinikmati oleh masyarakat luas sebenarnya, dan bahkan sekolahnya tuh udah ada. Itu sekolahnya yang sekarang Mas Yogi lagi jalanin kan di sekolah kajian strategik global itu. Dulu itu kan sekolah S2-nya itu hanya untuk aparat yang di intelijen atau kepolisian. Sekarang itu masyarakat umum juga bisa sekolah gitu. Salah satunya yang terkenal di TV itu ya Mas Ridwan Habib itu. Dia orang sipil tapi kuliahnya di bagian strategik intelijen gitu. Jadi masyarakat juga sekarang sudah bisa menikmati secara keseluruhan bahwa intelijen itu bisa juga sebagai ilmu pengetahuan kayak gitu. Nah, tinggal yang paling bungsu sendiri nih. Oke, siap. Oke. Kalau aku pribadi jujur emang agak sedih sih Bang, agak pesimis ya kalau untuk sekarang. Mungkin nggak jauh beda. Cuman ada harapan itu karena sekarang kan komunitas-komunitas masih tetap ada ya Bang. Komunitas yang pecinta thriller gitu, spy, kayak gitu masih tetap ada. Jadi mungkin istilahnya secara market nggak benar-benar nol lah gitu. Jadi masih bisa tetap bertahan dan mungkin ya bisa lambat laun lah ya gitu. Bisa terus-terusan berkembang. Nah, cuman mungkin aku juga ada pengalaman nih. Jadi pernah yang si buku aku pun direview oleh semacam apa ya, mungkin ya sebutlah PH gitu ya. Nah, cuman komentarnya itu adalah mereka belum bisa katanya untuk memvisualisasi dengan apa ya, cerita dengan tema seperti itu katanya gitu. Karena pokoknya intinya masih yang saya tangkap sih intinya masih belum ada marketnya sih gitu. Kalau misalnya si Indonesia bikin film lah gitu ya, film dari cerita yang berbau detektif or spy kayak gitu. Jadi kayaknya sih terus aku dapat masukan katanya gimana kalau misalkan nulis cerita yang berbau detektif, kriminal atau spy itu tetap disisipkan romance. Nah, contohnya salah satunya kayak Vagabond katanya kayak gitu. Jadi setiap kali gitu aku ikut seminar gitu ya, terus aku coba bikin ceritanya itu temanya intelijen lah gitu, detektif lah, selalu komentarnya itu sama katanya. Coba tolong disisipkan romance katanya tuh, drama katanya gitu. Karena market Indonesia itu sekarang ya
mau apa ya istilahnya, nggak bisa dipungkiri gitu kalau misalnya penikmatnya itu lebih banyak menikmati novel-novel dengan genre drama seperti itu, percintaan. Jadi kata jangan sampai unsur itu tuh hilang dari ceritanya kayak gitu. Jadi kalau aku pribadi sebenarnya aku kurang gimana ya, bukan tipe penulis yang terlalu suka romance sepertinya. Cuman sempat ada titik di mana apa aku nyerah aja ya gitu untuk nulis di genre ini gitu. Aku coba ikutin kemauan pasar gitu dengan menulis romance atau dan sejenisnya. Cuman tetap sih karena mungkin passion kita ini di ceritanya di detektif gitu ya, di intelligence, spy kayak gitu. Balik lagi sih, aku sekarang nggak ngelihat ke market, nggak lihat ke keuntungan kayak gitu, cuman aku pengen tetap bertahan di genre ini dan mungkin gabung sama teman-teman yang lain yang suka genre serupa, biar seenggaknya ya kita tetap bertahan untuk mengembangkan aja lah kayak gitu dengan pelan-pelan. Seperti itu sih. Pertanyaan itu bagus juga dijawab sama Mas Ade sendiri itu. Iya, balikin lagi aja Bang. Tapi saya mungkin ada jawaban tapi agak nggak nyambung sama ini. Tapi ini kebetulan banget saya kemarin nonton. Tapi ini mungkin agak konyol ya jawaban saya itu. Jadi kemarin saya tuh nonton podcast dari Corbusier yang bintangnya adalah Chef Arnold. Ini kan nggak nyambung banget ya, nggak nyambung banget. Cuman apa yang diomongin Chef Arnold ini masuk akal. Jadi maksudnya yang diomongin Chef Arnold begini. Jadi orang pasar ini akan lihat siapa yang makernya ini dulu ya. Jadi akan melihat siapa makernya ini dulu. Karena ketika maker ini membuat sesuatu yang something good, maka yang orang ini akan ngikutin si maker ini. Terus habis itu jadi habit atau kebiasaan atau mungkin pasar ya, ini bisa dirubah kalau si maker ini bikin something good. Jadi nggak harus mungkin melepaskan idealis dengan coba untuk romance kayak di pasar-pasar pasaran pembaca pada umumnya gitu. Ya nggak harus gitu sih. Jadi mungkin menurut Chef Arnold, saya kok agak ketawa ya ngomongin soalnya nggak cocok dengan tema kali ini. Tetapi ya ini mungkin bisa dipelajarin. Ya ini depends dari si person ini sendiri. Jadi ya kalau katakanlah Mas Ade misalkan, Mas Ade sudah berhasil dengan sudut mati, kemudian efek jeda ini juga saya pikir sangat berhasil. Nah mungkin ke depan mungkin Mas Ade mau bikin lagi, entah jalur indie atau mau jalur mayor. Ini orang akan tetap suka karena orang sudah believe sama karyanya Mas Ade. Kayak gitu sih. Jadi ya apapun yang Mas Ade bikin ini akan oke, karena rekam jejaknya sudah bagus. Kayak gitu. Terus gitu. Branding nama berarti ya? Iya, benar. Dan saya mungkin ada satu yang mau saya tambahkan juga. Kan ada nih grup-grup kepenulisan itu banyak ya, kayak grup kepenulisan ABC lah yang di Facebook itu, dan mereka tuh selalu mengedepankan bab pertama itu harus nendang. Tetapi bagaimana jika bab pertama yang nendang ini kemudian diikuti oleh banyak orang? Akibatnya adalah penulis bisa tetap stay dengan kasih cliffhanger yang bagus, tetapi mungkin dia bisa malah capek dulu di awal ya, karena udah mikir bab pertama ini kayak gimana, terus ke depannya mungkin malah boring gitu seperti itu. Nah, yang ingin saya garis bawahi itu kayak gini, misalkan kita ngikuti pasar ya, bab pertama harus nendang gini. Nah, tapi yang pakai kayak gini juga jadi banyak gitu, jadi kayak nggak spesial gitu ya, apa bedanya ini dengan ini, jadi orang membaca sudah hafal, ini bab pertamanya pasti nendang di awal, tapi nggak akan jaminan untuk bab berikutnya. Terus baca buku penulis lain, bab pertamanya gini terus ya, kayak gitulah. Jadi ya kadang ngikuti pasar juga kayak kita bikin sesuatu yang sama, nggak beda dengan yang lain gitu. Kok hostnya yang malah ngomong ya? sorry tadi gitu sih tadi yang seru banget ini pembahasannya. Pertanyaan Mas Ade ini buat orang nendang aja, kayak orang nendang orang gitu loh. Nendang orang, mukulin orang gitu, atau jual DVD bahkan.
Tapi kalau saya mau lihat sih gini sih, jadi emang pertama gini, kalau melihat saya kan orang emang ini genre ini kan genre crime sendiri itu kan, atau thriller misteri aja itu masih apa ya, ibaratnya minoritas lah di sini, di negeri ini kan, di Indonesia. Nah, apalagi kalau kita ngebahas tentang subgenre-nya kayak spy fiction lah, udah crime fiction aja sedikit, ditambah lagi spy fiction yang juga sedikit juga, jadi tambah semakin mengecil gitu kan. Jadi kayak misalnya thriller gitu. Nah, kalau sekarang kan trennya tuh orang yang namanya thriller, orang kalau bilang thriller, orang yang pasti ingat tuh adalah psychological thriller di era sekarang gitu, yang lagi banyak laku gitu. Maksudnya kalau ngomongin thriller ya udah, kalau nggak psychological thriller ya domestic thriller, yang menurut beberapa pembaca saya dengar emang itu yang lagi digandrungi. Dan itu kenapa alasan mereka suka, karena mereka itu merasa dekat dengan ceritanya. Dekat itu karena cerita domestic thriller kan tentang keluarga kan, thriller tapi di lingkup keluarga, di lingkup istri, anak istri, dan itu sehari-hari lah, pembahasan sehari-hari. Sedangkan kalau yang kita bahas kan kalau lebih banyak cerita yang emang isinya tentang bukan hanya cerita fiksi tapi juga banyak pengetahuan ya, kayak tadi Mas Vin bilang gitu. Maksudnya kayak spy fiction kan, saya tuh banyak belajar kan soal cerita, misalnya dari tulisannya Mas Vin, ternyata agen rahasia Rusia itu namanya ini, terus ininya ini gitu kan. Nah, apalagi Mas Yogi kemarin, ternyata ya permainan di atas itu kita tahu jadinya ya begini ceritanya. Jadi apa mungkin emang kita harus buat apa mungkin nggak sih kita harus buat cerita yang kita suka tapi juga dekat dengan pembaca gitu. Mungkin ceritanya sama tapi dengan engaging yang sama. Nah, itu dengan caranya masing-masing ya gitu. Kayak contohnya misal gini ya, dulu kan kita tahu di 90-an kan ada Asmara GD gitu kan. Asmara GD kalau baca ceritanya kita tahu banget, itu cerita detektif sebenarnya, tapi kok ceritanya kayak cerita maksudnya drama gitu, drama sehari-hari gitu. Karena berkaitan dengan lingkungan sekitar. Mungkin itu berhasil karena dekat dengan masyarakat Indonesia. Nah, sekarang ya tinggal kitanya aja, misalnya mau yang seperti apa gitu. Misalnya kayak kalau menurut saya sih ceritanya Mas Yogi itu yang cerita tentang Hell Week itu kan orang tahu tentang isu Papua dan Indonesia kan udah lama tahu gitu. Nah, itu tinggal dipromoin lebih sering aja, itu pasti banyak yang pengen tahu gitu. Tinggal makanya ya mudah-mudahan sih teman-teman saling bisa mempromosikan karya teman-teman yang lain gitu. Mungkin itu sih dari kita sendiri. Ini gara-gara pertanyaan. Kalau mungkin ada yang mau nanggapin juga boleh. Gara-gara pertanyaannya Mas Ade. Kayak lempar bom terus kabur aja orangnya ya. Kita di sini yang rame. Konspirator ini. Ya. Tapi emang keberadaan kayak semacam komunitas pun nunjang banget ya Bang ya. Karena salah satunya kan untuk marketing itu gitu ya. Tapi kadang tuh saya ada ini loh, bukan kasihan ya, ya setengah kasihan dengan yang teman-teman itu pada bingung. Misalkan dia sudah ada karya, kemudian dia mau taruh di mana ini platformnya, apakah di Wattpad ataukah apalah story atau apa, yang mana sekiranya saya ngerti ya, kita mungkin tahu maunya dia tuh pengen terkenal, tetapi basically ini kan harus ceritanya dulu dibagusin. Nah, kalau misalkan dia maunya karena saya pernah di Jabri juga dengan orang gitu ya, tanya ini pakai platform ini, tapi ceritanya dia dulu gimana gitu. Ya itu sih kasihannya bukan kasihan ya, ya itulah apa yang perlu diberikan pada mereka ya, mungkin edukasi apa gitu. Gitu. Ya, betul. Oke.
Pada diem. Ada yang mau nanya? Ayo, silakan yang mau tanya lagi soal Spy nih ya. Tadi tuh gara-gara Mas Adi nih. Jadi kemana-mana. Tapi Saya jadi pengen tanya juga nih pertanyaan model kayak Mas Ade. boleh Mas, boleh. Ini disikat aja semua narasumbernya. Enggak, kalau saya sih pertanyaannya gini sih. Sekarang kan banyak platform online nih. Orang kan lebih suka baca platform online gitu sekarang ya, maksudnya trennya gitu. Nah, masing-masing mungkin bisa kasih jawaban kenapa akhirnya lebih memilih menulis dalam sebuah buku gitu. Dan yang sekarang kan bahkan media besar aja sekarang, apalagi di era pandemi gini, mereka pas karya terpaksa mereka harus ngeluarin secara e-book gitu. Kayak misalnya apa untuk karya-karya Indonesia ya gitu. Lebih akhirnya mengeluarkan dalam bentuk e-book gitu. Saya kalau ngelihat Gramedia digital juga banyak cerita-cerita yang ini cerita misteri ternyata, tapi kok jadiin e-book gitu, nggak dijadiin fisik gitu. Nah, kalau mulai dari teman-teman alasannya kenapa lebih milih masih menerbitkan dengan buku fisik gitu. Dan bagaimana sih pendapatnya tentang platform online gitu. Siapa dulu, Bang? Gantian dari Daras nih. Oke. Siap, dari yang termuda dulu ya. Oke. Bener, itu dari tadi Bang Ade berarti sepanjang kita diskusi hilang ya tadi ya? Beneran lempar bola doang. Bawa bola tuh, kayaknya simbol lempar bola. Jadi punyanya anak ini. Oh. Tadi dengerin, cuman ya sambil jalan-jalan. Dengerin. Oke. Kalau buat aku sendiri, kenapa aku lebih milih mengajukan ke penerbit ya? Karena kepuasan pribadi sih, Bang. Karena kalau buat aku sendiri, aku sebenarnya orang yang agak perfeksionis, bukan perfeksionis ya. Jadi istilahnya kalau misalkan nge-post di platform itu kan istilahnya siapapun bisa ngelakuin gitu ya. Tanpa peduli ini si karya kita tuh udah bagus atau belum gitu, nggak tahu kan gitu. Karena yang membaca pun kan emang orang-orang yang bukan semuanya yang ngerti tentang kepenulisan dan lain-lain gitu ya. Nah, dengan masukin ke penerbit, aku tuh biasanya selalu pengen masukin ke penerbit mayor gitu. Kenapa? Karena dari situ aku bisa ngelihat gitu sejauh mana sih kualitas buku aku tuh gitu bersaing di pasaran yang lebih luas lagi gitu kan. Pasti yang submit naskah ke situ nggak cuma 1-2 gitu. Nah, jadi di situ sih tantangannya buat aku gitu, Bang. Jadi ada challenge tersendiri buat aku. Ditolak berkali-kali pun nggak masalah gitu. Berarti masih ada yang harus diperbaiki gitu. Cuman sejauh ini meskipun banyak ditolak gitu, meskipun banyak putus patah hati ditolak penerbit, tapi aku nggak pernah sampai trauma, sampai udah aku mau di platform aja, enggak sih. Aku tetap suka gitu challenge untuk submit ke penerbit gitu. Jadi lebih ada kesan challenge-nya gitu sih, Bang, kalau buat aku pribadi. Ya, silakan lanjut, Bang Vin. Ya, sama sih. Jadi kalau saya kenapa lebih suka cetak buku, karena pertama kita jadi kayak lebih serius di dalam melakukan pengerjaan bukunya. Saya juga nulis platform sih beberapa kali, dan itu nggak selalu crime thriller. Kadang pernah nulis romance juga, dan ternyata itu banyak, sampai 35.000 orang yang baca gitu. Tapi giliran yang crime thriller cuma 2.000, 3.000, nggak banyak gitu kan. Bukannya nulis platform itu nggak serius, nggak. Saya yakin banyak juga sih penulis yang serius di platform. Cuman kalau menurut saya itu, kalau buat saya sih tantangannya lebih serius nulis buku gitu. Karena kalau udah bicara cetak itu kan, apalagi sekarang di jalur independen gitu kan, banyak yang harus dipikirkan sih. Salah satunya ya faktor dana, bahan bakunya, dan harus persediaan buku berapa dan sebagainya. Jadi saya ngerasa lebih serius sih kalau nulis secara terbit secara buku fisik daripada di platform kayak gitu. Lanjut, Mas Yogi. Kalau antara buku sama platform, saya lebih milih buku lah, karena kita ada kenang-kenangan juga berbentuk fisik gitu ya. Terus tantangannya yang tadi Mbak Dara tadi sih,
ngajuin ke penerbit terus ditolak, ngajuin penerbit ditolak. Itu ada jadi malah jadi seni itu kalau menurut saya. Kenapa di platform nggak tertarik? Karena saya lebih ke idealis sih. Saya pengennya buku cetak gitu. Lebih ke idealis kalau saya. Tuh Bang Reza. Udah itu. Kita narasumbernya ini banget ya, mandiri banget ya. Hostnya hilang. Thank you. Nah, itu moderatornya hilang. Moderatornya hilang Bang, ya udah kita menjajah. Udah Pak Ketua, ambil alih Pak Ketua. Iya. Ambil alih. Terus sih ada challenge terus. Beneran lo hilang lo. Hilang ya? Halo. Cek. Oh. Ya udah kita ngobrol. Tadi mau penasaran nih, tadi kan kita udah ngejawab pertanyaannya Bang Ade tuh. Kalau menurut Bang Ade sendiri gimana tuh yang dirasain? Sekarang kan lagi hits tuh novelnya. Apa itu menunjukkan kalau market di Indonesia jadi lebih banyak untuk genre itu? Relatif sama sih, maksudnya kondisi kayak gitu. Cuman aku sekarang lebih mikir membangun market itu dari bawah sekarang. Tidak lagi seperti awal-awal dulu ketika newbie kan pengennya langsung ceger gitu ya, begitu. Itu nelurin satu buku langsung booming dan langsung jadi fenomenal gitu kan. Pasti kayak semua penulis pengennya kayak gitu. Cuman kalau ngelihat dari fakta dan realitanya kayak gitu, ya udah dicoba dibangun dari awal. Dan benar katanya Mas Fadli tadi sih memang tugasnya setelah buku terbit memang masih ada tugas untuk memperkenalkan buku itu ke pembaca. Itu memang pekerjaan berat soalnya buku kita itu saingannya bukan cuma buku. Pertama bukan cuma genre lain. Tadi kan dibahas baru genre lain kan. Saingan kita sekarang bukan genre lain doang. Saingan kita juga media hiburan lain. Dengan adanya Netflix, YouTube dan lain sebagainya itu. Jadi memang mengantarkan buku ke pembaca dan supaya mau dibaca sehingga baru kelihatan kualitasnya kita, itu yang penting sih. Itu memang gimana promosi. Kalau ya saya bagi-bagi tips sedikit boleh ya. Kalau saya sih memang saya banyak sejak rencana besar, sejak pertama kali debut rencana besar itu memang saya ngerasa sendiri bahwa ini novel nilai jualnya rendah banget karena ngomongin bank kayak siapa novel tentang apa, tentang bank, siapa mau beli gitu kan. Jadi memang saya sadar posisi itu sehingga banyak ngasih waktu itu. Jadi memetakan siapa kira-kira yang perlu untuk dikasih. Pasti udah tahu lah, pasti udah pada menyiapkan bangun dari bawah itu. Apa sih istilahnya itu? Apa Mas Reza itu istilahnya Mas? Apa Mas? Membangun pasar dari bawah. Pasar tradisi. Apa ya? Gak ada, Mas. Paling Tapi ya. Bottom up. Nah, bottom up. Tapi saya lihat Mas Ade ini, dia ini katanya saya pernah nanya waktu itu, kalau nggak salah Mas Ade bilang, Mas Ade ini kalau setiap ada novel keluar, terus ada yang review, itu semua yang review itu dicatetin gitu. Oh iya, betul. Kontak ininya lah, kontak siapa, emailnya lah, apa. Jadi ketika ada buku kedua dipromosikan lagi. Bener ya Mas ya? Iya itu yang dinamakan bottom up. Jadi marketnya itu karena kita ngerasa marketnya dikit, ya udah kita beneran ngopeni gitu ya. Yang marketnya kecil itu kita mulai dari situ lebih besar. Jadi benar-benar diopeni, maksudnya itu kayak sebisa mungkin kita punya daftarnya, listnya. Jadi rencana besar yang beli, yang baca siapa, itu buat bahan, buat promosi Sudut Mati. Itu didata lagi. Nanti pas efek cerah ya bahan Sudut Mati sama rencana besar balikin lagi. Itu yang disasar pertama kali. Itulah. Tahu lah pasti. Divin pasti tahu itu. Tapi ini kalau mau nanya,
Kenapa? Kalau mau ngomongin spy fiction sebenarnya kalau di Indonesia sebenarnya tahun 70 tuh sebenarnya rame tuh genre spy fiction. Ya gara-gara emang ada film James Bond juga gitu. Tapi zaman dulu kan orang bahkan kalau nggak salah si Agung Badami pernah posting kan spy fiction di tahun 70-an itu rame, bahkan sempat di review sama Eka Kurniawan juga. Cuma karena waktu itu lagi munculnya eranya parodi, jadi diparodiin gitu. Nah, yang kayak punya Mas Pin ini kan luar biasa serius. Tentu tantangannya lebih berat ya Mas ya, Pin. Udah pernah dapat reviewnya gimana aja nih kalau kayak Mas Pin sama Mas Yogi, selain dari teman-teman dah tentang novelnya. Halo. Reviewnya yang positif, yang negatif. Ya yang positif gimana? Emang ada yang negatif Mas? Yang negatif banyak. Ya. Oh boleh sharing. Iya, yang positif sih ya itu tadi ada salah satu penulis yang berani tema bla 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 lah, tema seperti itu tuh yang positif ya. Di luar plot dan kisah cerita. Kalau yang negatifnya ya sebenarnya karena saya masukin unsur-unsur yang kayak saya kan suka filsafat, saya masukin setiap buku ya banyak negatifnya sih di situ. Ini nggak ada hubungannya. Si Arselia dosen ini Markis, masa kok ngajar Markis di markasnya Intel? itu komennya Mas Bram deh kalau nggak salah ya. Mas Bram. Kalau saya pernah baca kutipannya ini ya, Umberto Eco itu seorang filsuf. Dia itu nulis buku, dia pakai bahasanya itu the author is dead gitu ya. Pokoknya penulis setelah mati. Penulis itu kalau bikin bukunya terbit, penulis itu mati udah deh. Nggak usah di apa namanya, pokoknya selesai lah, tinggal pembaca di bawah yang kritik ya sah-sah aja sih. Makanya Umberto Eco itu nulisnya ya parah sih, ya gak bakal banyak orang yang suka ya, karena dia idealis banget. Ya itu saya sedikit banyaknya ngikutin dia udahlah. Gitu. Lanjut mungkin. Mas Yogi masih inget nggak ini waktu dulu kita ke Bandung tuh? Oh iya. 2013. Ya. Yang sama Mas Rizky kan ngomongin soal kritik. Oh iya. Jadi kan saya dulu tahun ini nggak apa-apa dicerita deh. Forumnya cerita aja. Forumnya Mas. Cerita dikit ya. Jadi dulu saya sama Mas Yogi ini kan penulis baru tahun 2013. Kita dipromosiin sama penerbit kita waktu itu. Kita dapat jatah talk show sama satu penulis senior. Ya tulisannya tentang kurang lebih sama dengan yang kita tulis, tapi dia konspiratif gitulah pokoknya tentang novel-novel konspirasi gitu. Lalu kemudian ada pertanyaan dari penonton, gimana nih caranya menanggapi kritik terhadap novelnya? Terus Yogi apa saya jawabannya diplomatis banget ya waktu itu ya. Bilangnya kayak apa sih? Bilangnya? Membangun. Itu jawabnya apa ya? Kalau gue jawabnya kan ya kalau bagus ya kita terima. Kalau ya pokoknya dipikirin. Yang si penulis senior bilangnya semua kritik saya masukkan tempat sampah. Ya karena emang pada itu jawabannya Mas Ricky ya. Iya, banyak sih Mas yang penulis baru dikritik nggak nulis lagi, banyak juga sih, bener juga. Jadi dia itu, wah ternyata tulisannya jelek, banyak yang nggak suka, nggak nulis lagi banyak gitu. Makanya pakai istilah itu aja. Iya, tapi kan kritik itu ya. Aku dikritik banyak tuh kalau lihat di Goodreads yang ngasih bintang 2, 1 ya ada banyak. Apa sih ini nggak ngerti? Abang belum pernah lihat ini kritikan di Wattpad Bang. Itu pedesnya sampai menusuk ke hati kayaknya Bang. Kritikan di Wattpad itu. Ini agak dikit ya, tapi karena diingetin soal Wattpad ya.
soal platform online itu aku yang masih agak kurang srek itu dia kan per episodik ya, maksudnya chapter 1, chapter 2. Nah, per chapter itu udah langsung dikomenin kan? Iya. Udah langsung dikomenin. Nah, itu yang aku masih belum srek tuh sampai sekarang. Karena kan harusnya buku itu dinilai secara satu kesatuan gitu loh. Kan kadang-kadang ada yang pertanyaan di sini dijawabnya baru nanti dan lain sebagainya. Tapi udah dikomenin aja gitu. Itu yang ini sekedar komen dari aku sih. Dan platform itu. Oh ya. Dan pengerjaannya juga momentumnya maksudnya misalnya kita ngerjain novel nih kan. Dulu saya ingat banget ngerjain yang karena berdasar dengan naga di Wattpad itu kan itu seminggu sekali harus posting. Nah itu tuh padahal waktu tuh udah punya di otak nih adegannya kayak gini, tapi karena nungguin seminggu lagi jadi itu hilang. karena udah kelamaan gitu. Seandainya ditulis waktu itu sekaligus langsung jadi buku dan disimpan mungkin masih lebih ini kali ya. Maksudnya kayak momentumnya itu tuh kerjainnya jadi agak lama. Ya gitu deh. Jadi sadis-sadis lah. Apa mungkin karena itu ya banyak akun-akun itu yang pakai gambar-gambar anime gitu. Jadi karena mungkin supaya mereka tidak kena kritik gitu ya. Oke, gambar anime kan nggak tahu siapa itu. Tapi sekarang platform udah mulai yang bagus-bagus sih katanya, maksudnya ada mulai konsepnya itu udah nggak kayak Wattpad lagi gitu. Maksudnya dia kayak misalnya ada satu akun yang dia kalau mau masuk aja itu harus masuk editornya dulu lah gitu. Walaupun kemarin sempat rusuh juga itu tentang platform yang katanya masalah kontrak dan segala macam itu kan. Itu ada yang komen tuh di chat mengomentari pembicara kita tadi soal komentar di Wattpad tuh. Oh iya benar. Tapi aku juga kan lumayan tuh Bang, main Wattpad juga. Yang si novel science fiction aku juga agak besarnya di Wattpad. Emang kelebihannya gitu sih Bang. Jadi di upload per chapter itu lumayan narik pembaca gitu, bikin pengaruh ke viewer sih. Jadi kan kalau misalkan setiap chapter ada yang baca, terus ada yang like, terus jadi kayak istilahnya bakal naik juga gitu peringkat si tulisan kita di si Wattpad itu tuh, dibandingkan dengan kita sekali posting udah tamat langsung gitu. Kalau per chapter di ini dengan konsisten kayak gitu tuh ngaruh banget kalau di ini. Terus sekarang juga mainan yang di Dreamy juga sih emang ya sekarang udah banyak yang mulai di istilahnya diseleksi gitu ya, diajukan diseleksi, jadi nggak semua orang bisa tayangin ceritanya di platform itu banyak. Nah ini dari Mbak Gusti nih, Mas Reja mau dibaca? Boleh. Mbak Gusti nih, halo Mbak Gusti gitu. Kalau mau ngomong boleh nih Mas. Mbak. Tadi kasih dengerin. Ya, ini ada komen dari Mbak Gusti. Biasanya kondisi komen per chapter bisa dipakai outdoor untuk mancing rasa penasaran pembaca biar bertahan sampai jawabannya tersedia di chapter kesekian. Jadi ini yang komen apakah si outdoornya sendiri atau bagaimana? Atau gimana maksudnya? Baca maksudnya. Artinya kayaknya memang formatnya mungkin akan berbeda ya dengan misalnya nih novelku lah salah satunya. Kalaupun mau dipakai di situ Wattpad kayaknya formatnya harus diubah karena aku sendiri berpikiran buku itu salah satu kesatuan. Kalau misalnya dipecah-pecah, pecahnya pasti beda, bukan di situ gitu misalnya. Kalau misalnya mikirnya seperti ini. Jadi kan memang ada kelebihan, ada kelemahannya ya media itu ya. Tapi kan kitanya penulisnya yang harus menyesuaikan. Jadi nggak bisa plek yang bisa berhasil di buku cetak, bisa berhasil di platform online. Kayaknya gitu sih. Pendapatku ya. Atau mungkin Mbak Gusti mau, ini Gusti cowok atau cewek sih? Mungkin cowok ya? Atau cewek? Cewek Mas. Ada di grup juga. Oh iya, atau mungkin Mbak Gusti ini mau menambahkan komentarnya di di diskusi virtual kali ini. Saya kok agak bingung. Ini mungkin maksudnya jadi
author ini komen sendiri gitu ya, mungkin di karyanya dia untuk mancing rasa penasaran. Oh ini ada terusannya nih. Itu author sama readernya jadi interaktif. Ya. Jadi misal ada pembaca nanya sesuatu dan ternyata jawabannya ada di chapter berikutnya, autornya bisa ngiklan. Baca terus sampai chapter berikutnya ya. Oh. Ya. Bisa Itu kelebihan aja ya. Kelebihan dari platform online gitu. Ya. Nah, mau nanya lagi dong. Itu terkait dengan novel-novelnya Mas Yogi dengan Daras dan apa namanya? Mas Vin ya, gitu. Ya, kalau Mas Vin kalau untuk Mas Yogi ya, kalau Mas Yogi ini kalau lihat dari akhirnya ceritanya, kayaknya bakal bersambung deh kalau baca pilok tuh. Nah itu bisa nggak? Apa mungkin ada sambungan? Nah kalau Vin sama Daras kan belum terbit nih, baru mau terbit. Nah itu kapan kira-kira apa di tahun atau gimana? Coba dulu nih mau jawab. Pada diem-diem. Tunjuk Bang. Pertanyaannya buat Daras sama Pin kan, Mas Fadli? Enggak, sama Mas Yogi juga tadi. Oh, sama saya juga. Mas Yogi juga. Mas Yogi kalau saya tanyanya kalau Mas Yogi kan di akhir Hell Week itu kan kayaknya ada ya kemungkinan untuk sequel gitu. Sequel. Apakah mungkin Rocky Pati? Karena ini belum terbit, saya bocorin aja deh biar spoiler. Nggak, jadi pada saat riset Hell Week ini saya emang riset sedikit si Rocky ini kan pengen ngebongkar jaringannya teroris. Kalau di realnya ya itu kelompok Abu Sayyaf lah gitu. Yang kita tahu tuh kan kelompok Abu Sayyaf toh. Ternyata emang di Filipina itu banyak kelompok-kelompok seperti Abu Sayyaf ini gitu. Yang kita tahu kan Abu Sayyaf aja. Ada saya MLF di Filipina itu ya sampai ada kelompok yang didukung sama pemerintah sana juga buat nyaingin kelompok Abu Sayyaf dan itu. Nah itu yang saya observasi. Nah untuk selanjutnya sih nggak tahu ya. Kalau bahan sih udah ada. Cuman kalau mau nulis lagi sih ya mungkin ngelanjutin yang Hell Week itu mungkin ya. Cuman inspirasi jalan ceritanya sih belum ada. Jadi kalau ada sequel apa enggak, ya let's see aja. Oke lanjut. Siapa yang mau? Halo. Kapan bisa muncul Silent War? Oh iya, suaranya putus-putus, sorry, bisa diulang? Silent War-nya udah mulai kapan? Oh ya, kemarin itu kan kemarin PO-nya sampai tanggal 12 ya, cuman jaringannya mungkin dari proses percetakannya 22 atau tanggal 25 sih itu baru diterbitkan kayaknya sih. Putus. Halo, putus ya? Iya. Karena menggunakan Indigo. Mas ini udah bayar TV kabel belum? Belum. Ini pakai sinyal biasa ini, udah nggak pakai Indigo lagi. Tapi masih susah banget cari sinyal ini. By the way, ini apa Mas Yogi, Mas Vin, Mas Ade sama Daras ini keluaran One Pitch Media nih. Oh iya. Iya. Semoga gara-gara Daras Bang Ade. Semoga gara-gara Bang Ade nih. Ini aktornya ini Sugaeda ini. Namanya Ade Effect ini, bukan Butterfly Effect. Ade Effect. Satu Kayaknya dapat jasa marketing.
Ade dapat Berarti jatah kayaknya. aku membuka rezeki buat penerbit itu. Oke. Masya Sudah Ya ada. mudah-mudahan sekali. sukses lah ya. Mudah-mudahan sukses semua Amin, bukunya. Amin. Nah, Amin. pelan Amin. dan semangat gitu aja. Aku belum jawab ya? Ya, Ya. yang paling bungsu. Iya. Kalau aku sih sekarang lagi masih menunggu cover. Penasaran banget nanti covernya bakal kayak gimana. Nah, sebelumnya kan judulnya cuma Akademi Intelijen Nasional doang ya. Kenapa ditambahin 11 babak? Karena banyak yang komen itu kayak buku non-fiksi katanya. Mungkin ada yang ngira itu semacam buku kayak lolos tes CPNS kali gitu ya. Untuk lolos tes Akademi Intelijen Nasional gitu. Nah, jadi makanya kenapa nggak cari judul baru kata gitu. Dan itu direkomendasiin sama penerbit dan sekarang masih nunggu cover sih, desain cover. Nah, mudah-mudahan ya November awal udah bisa open PO kayak gitu. Oke, amin. BTW, aku mau nambahin nih, belum dibahas tuh soal marketing tuh. Barusan Mas Yogi tuh nge-share, Mas Yogi. Karena kalau kita perhatiin Mas Yogi ini marketingnya tuh diem-diem tapi tiba-tiba nyampe ke orang-orang penting gitu loh. Itu sejak novel pertama coba. Sudah ada blueprintnya nih. Kalau aku kan dari bawah ya kan, pembaca, blogger biasanya. Kalau Mas Yogi sejak novel pertama langsung capres ya gitu. Itu gimana ya? Kita di-share dulu lah sebelum sesi ini tutup kan. Nah, itu Mas. Enggak, kalau masalah, makanya saya belum pernah bahas dia sama Mas Ade sama yang lain juga. Kenapa koin terakhir itu sampai ke capres itu, yang sebelumnya yang saya didatengin sama orang dari Pejaten itu, Mas. Jadi itu di situ tuh pertama, kalau istilahnya YouTuber mobil itu first impression-nya tuh di situ. Jadi saya tuh kan katanya udah dipantau sebulanan gitu ya. Ternyata saya bukan mata-mata luar atau ada yang biayain, bukan gitu. Emang bukan siapa-siapa gitu kan. Ya udah, saya kenalan sama dia minta bukunya, dan saya kagetnya juga tiba-tiba ada itu sama beliau itu. Gitu. Dan kemudian selang beberapa bulan Pak Dahlan Iskan, asistennya tuh nelpon saya juga. Mas, Bapak mau beli buku? Saya kira bercanda kan, biasa orang iseng. Oh, ternyata bener. Gitu. Nah, itu sih. Berarti ini dong, berarti memang didekati ya, bukan ada trik mendekati. Enggak, iya, saya didekati gitu. Ya, bukunya juga nggak tahu dibaca nggak, Mas. Ya, oke. Keren lah pokoknya. Saya jadi bahan guyonan kan, makanya aku juga suka guyonin di Facebook kan. Makanya penasaran nih, habis ini jadi kalau dari Kang Yogi ini, kalau buku baru terbit bukan cuma sekedar apa isinya, tapi ini apalagi nih, siapa lagi nih yang bakal tiba-tiba besar gitu, nama-nama besar, ngeri banget. Ya udah itu aja. Bisa jadi judul novel tadi tuh, nama-nama besar. Nama-nama besar. Jadi ini gimana, Mas Fadli? Ya oke. Kalau mungkin kalau saya silakan, Mas. Apa, Mas? Kalau ada kalau udah mau ditutup silakan. Oh, oke. Karena kan memang sampai 9:30 ya. Takutnya nanti kelamaan. Oke, Mas Roni baru WhatsApp saya katanya. Oh, ini udah kelar ya? Loh. Mas Roni tuh banyak mengamati thriller yang pure thriller ya, luar negeri. Ya seperti James Patterson yang kayak gitu-gitu tuh. Beliau. Nanti mungkin giliran Mas Roni, Mas Bram tuh harus ngobrol juga tuh. Betul. Ronin tuh. Judulnya nanti diskusi virtual secangkir espresso. Nah, gitu. Itu bakal lucu sih, bakal lucu.
Oke, ini berarti ini nanti kan akan ya. diposting di YouTube ya. Nah, Diposting di YouTube ya, biar orang lain ntar juga bisa tahu tentang spy fiction itu. Walaupun yang malam ini nggak bisa ikut. ya. Oke, ini berarti saya tutup ya, Mas Fadli. Oke, ya. Buat yang sudah bergabung, terima kasih atas kesediaan waktunya. Terima kasih juga untuk para narasumber yang sudah berbagi ilmu dan informasi, dan Mas Sugaida yang memberi pertanyaan seperti bola panas. Oke, terima kasih teman-teman. Acaranya saya tutup. Selamat malam, selamat beristirahat. Thank you.